Sudah 3 bulan berlalu sejak suamiku, Raka, pergi dari rumah. Ia hanya bilang kalau ada proyek penting di luar kota, mendadak dan tak bisa ditolak. Saat itu aku tak banyak curiga. Sebagai istri, aku percaya padanya. Apalagi Raka selama ini dikenal sebagai pria yang lembut, perhatian, dan jarang membantah. Tapi kini aku tahu, perhatian dan kelembutannya itu bisa jadi topeng paling berbahaya yang pernah kujumpai. Aku, Nadia, seorang wanita yang memilih berhenti kerja sejak menikah. Fokusku pada keluarga, pada Raka, dan impian kami membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap hari aku memasak makanan favoritnya, menyetrika kemeja-kemejanya, dan bahkan tak pernah menuntut lebih meski rumah tangga kami tak mewah. Namun semua itu tampaknya tak cukup baginya. Hari demi hari berlalu, dan tak ada lagi kabar. Awalnya Raka masih sempat membalas pesanku, walau hanya dengan, iya, atau, nanti aku kabari ya. Tapi lama-lama bahkan itu pun lenyap. Teleponku tak diangkat. Waku centang 2 tanpa balas. Video call, tak pernah dijawab. Aku mulai resah, takut terjadi sesuatu. Bu, menurutmu Raka kenapa ya? Dia udah seminggu gak balas sama sekali, tanyaku pelan pada ibu saat aku pulang ke rumah orang tuaku di akhir pekan. Ibuku yang sedang menyiangi sayur hanya menoleh sekilas. Lelaki itu, kalau udah jauh dari istri, bisa lupa daratan. Kamu hati-hati, Nat. Jangan terlalu percaya. Aku hanya terdiam. Hatiku mulai terusik oleh kecurigaan yang tak bisa kuungkapkan. Malam hari adalah waktu terburuk. Telepon rumah sering berdering, dan saat kuangkat, tak pernah ada suara yang jelas. Hanya hembusan nafas. Kadang suara desahan. Aku sempat berpikir itu iseng, tapi semakin lama, semakin sering, dan waktunya selalu sama, sekitar jam 11 malam. Pernah suatu malam aku dengar suara perempuan menyebut, Raka, pelan dan menggoda. Darahku mendidih. Aku tak bodoh. Instingku sebagai perempuan mulai bicara. Ada yang disembunyikan. Dan aku tak akan diam saja. Suatu sore, aku mencoba menghubungi nomor Raka dari ponsel teman kantorku. Ajaib, langsung diangkat. Halo, suara Raka terdengar terburu-buru. Aku hampir bicara, tapi ku tahan napas. Mas Raka, suara temanku menyamar. Halo, ini siapa? Kamu dapat nomor ini dari mana? Raka mulai panik. Saya sedang di luar kota, jangan ganggu ya. Klik, telepon dimatikan. Jantungku berdetak tak beraturan. Itu suamiku. Suara yang tak pernah terdengar selama sebulan terakhir. Tapi kenapa ia jawab dari nomor asing dan langsung defensif? Semakin jelas, dia menyembunyikan sesuatu. Aku mulai membuka kembali barang-barang milik Raka. Laci lemari, laptop lama, bahkan kardus sepatu. Aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku makin sesak. Selembar undangan pesta ulang tahun seorang keponakan dari pihak ibuku, lengkap dengan catatan tulisan tangan Raka. Ingat, hari Sabtu di rumah Tante Mira. Tante Mira. Nama itu seperti petir di siang bolong. Tante Mira adalah adik dari ibuku, janda tanpa anak yang dikenal sangat modis dan terlalu terbuka. Sejak muda, ia memang sering menggoda pria, bahkan pernah terang-terangan menggodai teman ayahku. Tapi karena masih keluarga, kami tetap menjalin hubungan baik. Rumahnya tak jauh dari rumah ibuku, dan selama ini aku tak pernah mencurigainya. Tapi, suara di telepon tadi, kenapa seperti suaranya? Aku tak tidur malam itu. Setiap potongan kenangan terasa seperti puzzle yang mulai membentuk gambaran besar. Bagaimana Tante Mira dulu suka bercanda dengan Raka. Suka membelai bahunya. Bahkan pernah kukira hanya guyonan saat dia berkata, kalau Raka punya 2 istri, boleh ya 1 buat Tante. Sialnya, mungkin itu bukan guyonan. Keesokan harinya, aku berpura-pura mengunjungi ibu. Di tengah obrolan santai, aku bertanya pelan, Bu, Tante Mira gimana kabarnya sekarang? Jarang kelihatannya. Ibuku mendengus. Dia tuh makin aneh. Nggak pernah datang pas kumpul keluarga. Tapi katanya betah di rumah terus, masak tiap hari. Padahal biasanya gak betah masak. Kenapa emangnya? Aku tersenyum. Enggak, cuma nanya aja. Hatiku berdebar. Aku harus tahu. Harus lihat dengan mataku sendiri. 3 hari kemudian,
Aku menyewa ojek online dan turun beberapa rumah sebelum rumah Tante Mira. Aku mengenakan hoodie dan masker, lalu mengendap ke ujung pagar rumah itu. Rumah tampak sepi. Tapi saat aku menengok ke arah jendela samping, aku melihat siluet laki-laki sedang duduk menonton TV. Bahkan dari jauh aku tahu, itu Raka. Suamiku. Di sana. Di rumah wanita yang kupanggil tante seumur hidupku. Aku tak sanggup menahan air mata. Tapi aku juga tak akan menyerang tanpa bukti kuat. Kupotret mereka dari jauh. Kuambil video. Aku simpan semuanya. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah dengan napas sesak. Tapi bukan karena menangis. Tapi karena bara dendam mulai menyala. Aku tahu, aku bukan perempuan yang bisa dipermainkan seenaknya. Mereka pikir aku bodoh, aku lemah? Tidak. Aku hanya terlalu baik. Tapi sekarang, aku akan buka semua kedok mereka. Aku tak akan berteriak. Tak akan memaki. Aku hanya akan menarik satu persatu apa yang selama ini mereka rampas. Mulai dari cinta, sampai uang dan harga diri. Mereka belum tahu siapa Nadia yang sesungguhnya. Sejak hari itu, aku tidak lagi menjadi Nadia yang hanya menangis dalam diam. Air mata sudah cukup tumpah, dan aku tahu, untuk menjatuhkan dua pengkhianat itu, aku harus bertindak dengan kepala dingin. Aku tidak bisa membiarkan emosi mengalahkan strategiku. Aku kembali ke rumah, menyalakan laptop dan membuka dokumen keuangan yang selama ini kubuat untuk rumah tangga kami. Raka selalu memintaku mencatat pemasukan dan pengeluaran rumah, bahkan dana investasi kecil-kecilan yang kami jalankan bersama. Saat aku membuka rekening bersama kami, aku nyaris tak percaya, saldo yang awalnya puluhan juta, kini tersisa hanya beberapa ratus ribu. Nafasku tercekat. Lalu aku mengecek data login email bisnis Raka yang sempat kuakses karena dulunya kami sering berbagi akun untuk manajemen kerja. Ada jejak login terakhir dari perangkat yang tidak kukenal, tapi lokasinya? Wilayah Pondok Indah, bisikku pelan. Itu rumah Tante Mira. Aku mengepalkan tangan. Semua mulai jelas. Raka bukan sedang, proyek luar kota. Dia hidup nyaman di rumah Tante Mira, wanita yang seharusnya menjadi bagian keluargaku, bukan perusak rumah tanggaku. Pagi harinya, aku menelepon ibuku dengan nada tenang. Bu, aku mau silaturahmi ke rumah Tante Mira. Udah lama gak ke sana. Ibuku sempat terdiam. Loh, kamu gak takut dimintain arisan lagi sama dia? Ujarnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, tapi tawa yang kusembunyikan penuh dendam. Enggak lah, Bu. Kali ini cuma mau lihat-lihat aja. Siapa tahu dia lagi butuh teman ngobrol. Aku berdandan sederhana, memakai gamis dan kerudung longgar. Kesan yang ingin kutampilkan, menantu baik, keponakan lembut, tak berbahaya. Padahal dadaku menyimpan badai. Sampai di rumahnya, aku memencet bel. Tidak ada suara. Tapi setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit. Tante Mira muncul dengan wajah agak pucat. Nadia, tanyanya ragu. Tumben. Aku tersenyum, padahal rasanya ingin menampar wajahnya. Iya, Tan. Lagi kangen aja. Boleh masuk? Tante Mira kelihatan gelagapan, tapi tak bisa menolak. Ya masuk aja. Maaf rumah berantakan. Aku melangkah masuk. Dalam waktu kurang dari 5 detik, mataku menangkap banyak hal. Sepatu Raka di dekat rak. Mug favorit Raka di meja. Bahkan jaket kulit Raka tergantung di kursi. Semua menyambutku seolah berkata, ya, benar. Suamimu di sini. Wah, ini jaket Raka ya? Tanyaku dengan senyum manis. Tante Mira tersentak. Oh, iya, dia, sempat main ke sini minggu lalu, ninggalin jaket. Minggu lalu, aku menatapnya lurus. Padahal 2 hari lalu aku lihat jaket ini masih basah di teras belakang rumah ini. Aku lewat, kebetulan. Ia semakin panik. Kamu lewat? Wah, mungkin aku lupa. Ya ampun, namanya juga umur. Aku hanya tertawa kecil. Iya ya, umur memang suka bikin lupa. Tapi aku ingat banget jaket itu waktu aku beliin. Raka bilang, cuma kamu yang ngerti selera aku, Nat. Kalimat itu membuat wajah Tante Mira berubah kaku. Aku duduk di sofa, memperhatikan sekeliling.
Suasana rumah ini berbeda. Terlalu rapi untuk rumah seorang janda yang biasanya cuek. Terlalu hangat. Ada 2 cangkir teh di meja, padahal tamu baru saja datang. Siapa yang minum tadi? Lalu aku dengar suara di lantai atas. Laki-laki, terbatuk kecil. Aku kenal suara itu. Sangat kenal. Dengan tenang aku berdiri. Tan, boleh ke kamar mandi? Kebelet banget dari tadi di jalan. Oh, boleh, tapi maaf ya, toiletnya di atas, kamar bawah lagi bocor. Aku menaiki anak tangga dengan dada bergemuruh. Di lantai atas, ada 2 kamar. Salah satu pintunya sedikit terbuka. Aku melangkah perlahan, dan kulihat sekilas punggung Raka sedang duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel. Tanganku bergetar. Tapi aku menahan diri. Belum sekarang. Aku mengetuk dinding. Mas Raka? Tanyaku dengan nada datar. Raka melonjak seperti tersengat. Wajahnya pucat pasi. Nah, Nadia? Aku tersenyum sinis. Kamu kangen gak, Mas? Tante Mira muncul dari belakangku, wajahnya panik. Tan, ini kamar kamu ya? Atau kamar kalian? Tanyaku sambil melipat tangan di dada. Raka berdiri tergagap. Aku bisa jelaskan, Nak? Tidak perlu. Simpan penjelasanmu buat hakim nanti. Aku cuma pengen tahu seberapa jauh kamu bisa menjatuhkan aku. Tapi sayang, Mas, aku lebih pintar dari yang kalian kira. Aku berbalik turun tangga tanpa memedulikan panggilan mereka. Saat ku tutup pintu rumah itu, aku merasa dunia di belakangku terbakar. Tapi aku tahu satu hal, aku harus membalas. Malam harinya aku menelepon pengacaraku, Pak Reza. Pak, saya mau konsultasi tentang harta bersama. Juga tentang perselingkuhan yang melibatkan keluarga dekat. Saya punya bukti kuat, termasuk rekaman dan foto. Pak Reza setuju bertemu besok pagi. Sambil menunggu, aku menyusun ulang semua dokumen keuangan kami. Aku sadar, sebagian besar aset seperti motor, perhiasan, dan beberapa tabungan atas namaku. Aku yang dulu terlalu percaya, ternyata masih punya kekuatan yang bisa kugunakan. Aku juga membuka satu rekening bisnis kecil yang pernah Raka kelola, atas namaku, tentu saja. Tanpa ia sadari, aku masih memegang akses. Keesokan harinya, aku tarik semua dana dari sana. Raka akan bangun dan sadar saldonya 0. Lalu aku menonaktifkan kartu debit yang sering ia pakai, yang juga atas namaku. Biar dia tahu, hidup tak semudah menyelingkuhi istri dan tinggal di rumah tante. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar dari seorang teman Raka bahwa ia panik, katanya, semua kartu error. Bahkan motor yang dipakainya diblokir karena masih kredit atas namaku dan belum bayar 2 bulan. Aku tersenyum sendiri di kamar. Lalu kuambil satu kotak besar berisi sisa-sisa kenangan, foto pernikahan, surat cinta Raka dulu, bahkan undangan nikah kami. Kumasukkan semua ke dalam kantong plastik. Keesokan harinya, aku ke rumah ibuku. Dengan tenang aku berkata, Bu, aku mau pisah dari Raka. Ibuku sempat shock, tapi setelah kutunjukkan bukti-bukti perselingkuhan itu, ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak nyangka Mira sejahat itu, katanya lirih. Makanya, Bu, jangan pernah anggap senyum perempuan lain itu cuma basa-basi. Aku tak lagi menangis. Aku hanya menatap lurus ke depan. Perang belum selesai. Mereka belum tahu, aku baru saja mulai. Sejak hari aku melihat langsung keberadaan Raka di rumah Tante Mira, langkahku tak lagi goyah. Bukan karena rasa sakit itu menghilang, tidak, perihnya masih menghantui seperti bara yang menyala pelan dalam dada. Tapi dari luka itulah aku mendapat bahan bakar untuk bertindak. Mereka pikir aku akan menangis, meratap, atau datang marah-marah di depan pintu rumah? Tidak. Aku bukan tipe perempuan murahan yang main jambat. Aku Nadia. Dan aku akan menjatuhkan mereka dengan cara yang tak akan pernah mereka sangka. Pagi itu, aku datang ke kantor pengacara, Pak Reza, membawa semua berkas dan bukti perselingkuhan. Rekaman suara,
Foto-foto saat Raka terlihat keluar dari rumah Tante Mira, bukti rekening bersama yang habis dikuras, hingga tangkapan layar log email yang menunjukkan dia bekerja dari wilayah yang sama dengan alamat rumah Tante. Pak Reza hanya mengangguk-angguk, sesekali menggeleng pelan dengan raut prihatin. Saya pernah menangani kasus perselingkuhan, Bu Nadia. Tapi yang ini bisa masuk kategori berat karena ada keterlibatan keluarga dekat dan penggelapan harta dalam rumah tangga. Aku tersenyum tipis. Saya nggak mau penjarain mereka, Pak. Cukup bikin mereka kehilangan semuanya. Baik. Lalu, apakah Ibu ingin ajukan gugatan cerai? Aku menggeleng pelan. Belum. Saya masih butuh waktu. Saya ingin mereka menderita dulu. Lalu saya akan pergi tanpa sisa. Pak Reza menatapku tajam. Mungkin dia baru tahu, perempuan yang selama ini ia pikir lembut ternyata menyimpan pisau yang tajam di balik senyumnya. Sementara itu, Raka mulai gelisah. Teman-teman kantornya mengabarkan kalau dia sudah tidak masuk lebih dari 2 minggu. Proyek-proyek yang dulu kukelola atas namanya mulai dihentikan satu persatu. Aku tahu, Raka sudah mencoba akses kembali ke sistem dan dana, tapi semua sudah kuubah. Semua atas namaku. Bahkan beberapa properti kecil yang ia banggakan dulunya, tanah sawah warisan, motor sport, dan deposito, semuanya punya ikatan hukum yang bisa kuputus kapan saja. Karena apa? Karena semuanya atas persetujuanku sebagai istri sah. Lucunya, selama ini dia menganggap aku tak paham hukum. Dia lupa, sebelum menikah, aku pernah bekerja di kantor notaris. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku angkat. Halo? Suara perempuan itu langsung terasa familiar. Nadia, aku tahu kamu pasti marah. Tapi tolong jangan buat ini jadi ribet. Raka memang lagi tinggal di sini. Tapi itu karena dia butuh tempat menenangkan diri. Aku tersenyum kecil. Suara itu, Tante Mira. Dengan gaya memelas yang membuat bulu kuduku berdiri. Tante Mira, atau harus kupanggil apa sekarang? Pelakor berkedok keluarga? Jangan kasar, Nadia. Kamu masih keponakanku. Kamu harus sopan. Aku nyaris tertawa. Sopan? Kamu menyuruh aku sopan setelah tidur dengan suami keponakanmu sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Ratu? Tolong jangan menyebar ini ke keluarga besar. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku potong ucapannya. Aku nggak akan sebarin apa-apa. Tapi aku pastikan semua yang kalian curi akan kuambil balik. Satu persatu. Termasuk harga diri kalian. Tunggu saja. Klik. Telepon kututup. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun rencana akhir. Pertama, aku menghubungi pemilik kontrakan yang ditempati Raka dan Tante Mira. Kontrakan itu ternyata masih atas namaku, Raka hanya mengganti pembayaran dari rekening kami dulu. Tapi karena rekening itu sudah kututup, otomatis kontrakan tak lagi dibayar. Aku pun mendatangi pemiliknya dan mengatakan bahwa aku, sebagai pemilik sah dana kontrak, tidak lagi menyetujui penyewaannya. Hasilnya, surat peringatan dikirim ke rumah itu. Kedua, aku menelusuri perhiasan yang dulu kupercayakan pada Raka untuk investasi. Rupanya ia gadaikan untuk keperluan pribadi. Tapi di bawah tanganku, aku berhasil melacak tempatnya dan menebusnya kembali. Aku jual semua. Hasilnya lumayan untuk bekal masa depanku nanti. Ketiga, aku datangi semua klien bisnis kami dan berterus terang bahwa aku yang selama ini mengelola semuanya. Dengan bukti yang kubawa, mereka percaya dan memutuskan kerjasama dengan Raka. Bahkan beberapa mengajak bekerja sama langsung denganku. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu membuat drama di sosial media, aku menghancurkan dunianya dari dalam. Sampai akhirnya, datang hari itu. Hari di mana keluarga besar kami mengadakan arisan keluarga. Sebulan sekali kami biasa kumpul di rumah saudara, dan kali ini tempatnya di rumah keluarga pamanku, kakak ibuku. Aku tahu Tante Mira dan Raka akan datang. Mereka pasti ingin menampilkan wajah tenang, berharap aku tak membuka aib mereka di hadapan semua orang. Aku datang dengan pakaian sederhana tapi rapi. Tak ada kemewahan mencolok, tapi ada keanggunan yang sengaja kutampilkan hari itu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan, aku tidak hancur.
Aku lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku masuk, semua menyambutku hangat. Beberapa tante dan sepupu bertanya soal Raka. Aku hanya senyum. Mas Raka? Lagi sibuk, kayaknya. Tak lama kemudian, Raka dan Tante Mira datang. Semua mata tertuju. Beberapa keluarga menatap heran, sebagian mungkin merasa ada yang janggal. Aku hanya duduk tenang, menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang saat Paman Wahyu, tuan rumah, bertanya, kok Mas Raka barengan sama Mira sih? Tumben, kalian kelihatan akrab banget. Suasana mendadak senyap. Tante Mira tergagap. Iya, tadi kebetulan bareng naik mobil. Aku berdiri pelan. Bukan kebetulan, Pam. Mereka tinggal serumah sekarang. Semua menoleh padaku. Maksud kamu apa, Nat? Tanya salah satu tanteku dengan bingung. Aku menghela napas. Saya tahu ini akan mengejutkan. Tapi saya sudah tak tahan memendam sendiri. Raka, suami saya, sudah berbulan-bulan menghilang. Dan setelah saya selidiki, ternyata dia tinggal di rumah Tante Mira. Sudah sekian lama. Mereka menjalin hubungan di belakang saya. Suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Beberapa memekik, sebagian ternganga. Tante Mira langsung berdiri. Nadia, jangan sembarang ngomong. Kamu fitnah. Aku menatapnya dingin. Fitnah? Ini buktinya. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan video singkat di mana Raka tampak duduk di kamar Tante Mira. Lalu foto-foto, rekaman suara, dan tangkapan rekening. Semua mata kini memandang mereka dengan jijik. Ibuku berdiri gemetar. Mira, kamu, tega sekali. Tante Mira menangis. Aku Wilaf. Raka tertunduk. Ia tak punya kata. Hari itu, aku tidak merasa menang. Tapi aku merasa bebas. Saat aku pulang ke rumah, aku duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Langit senja menyapaku dengan lembut. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak lagi membuatku lemas. Justru jadi pengingat bahwa aku bisa bangkit. Raka dan Tante Mira mungkin mengira mereka bisa mencuri suamiku, hartaku, bahkan hidupku. Tapi satu hal yang tak bisa mereka curi, kebanggaanku sebagai perempuan yang tidak menyerah. Aku belum mengajukan cerai. Belum. Karena bagian terakhir dari rencanaku masih menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktunya tiba, mereka akan benar-benar kehilangan segalanya. Sejak arisan keluarga itu, wajah Tante Mira dan Raka lenyap dari lingkaran keluarga kami. Tak ada satupun yang ingin berbicara pada mereka. Bahkan, beberapa sepupuku secara terbuka memblokir nomor telepon Tante Mira dari grup WhatsApp keluarga. Ibu juga tidak pernah lagi menyebut nama adiknya di rumah, seakan beliau pun merasa malu dan hancur dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Apa yang terjadi hari itu hanya permulaan. Aku belum puas sebelum mereka merasakan kehilangan yang setara dengan rasa sakit yang mereka tanam dalam hatiku. Malam itu, setelah semua kegaduhan mereda, aku duduk di meja kerja, menyalakan laptopku. Di layar, terbuka folder bertuliskan, langkah-langkah keadilan, folder yang kutulis sejak hari pertama aku tahu pengkhianatan mereka. Satu persatu, rencanaku mulai kutandai berhasil. Tanda centang tebal 2 memutus semua akses finansial Raka. Tanda centang tebal 2 mengambil kembali aset dan tabungan. Tanda centang tebal 2 membeberkan hubungan gelap mereka ke keluarga besar. Kini, waktunya melangkah ke tahap berikutnya, memutus masa depan mereka. Pagi-pagi sekali, aku menemui Pak Haris, salah satu rekan kerja lama Raka yang kini menjalankan usaha properti. Aku pernah membantu Raka membuat proposal kerjasama dengan perusahaan Pak Haris, jadi beliau tahu betul bahwa sebagian besar ide dan strategi bisnis itu datang dariku. Bu Nadia, sapanya ramah. Saya dengar kabar yang kurang mengenakan. Saya benar-benar prihatin. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Haris. Tapi saya kesini bukan untuk mengeluh. Saya ingin menawarkan kerjasama, tanpa Raka. Pak Haris sedikit kaget. Tanpa Raka? Maksudnya? Aku mengeluarkan dokumen-dokumen lama dan memperlihatkan bahwa semua konsep bisnis yang dulu digunakan Raka sebenarnya adalah hasil kerja kerasku. Bahkan, ide pengembangan lahan yang sempat membuat perusahaan mereka untung besar 2 tahun lalu berasal dari risetku pribadi. Pak Haris membaca dengan teliti,
Kemudian mengangguk mantap. Saya tahu sebenarnya kamu yang pintar, Nadia. Waktu kerja bareng kalian dulu, aku sudah curiga ide-ide cemerlang itu pasti bukan dari Raka. Dia terlalu polos untuk punya strategi tajam seperti ini, ujarnya. Aku tersenyum, kali ini dengan rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Kita lanjutkan kerjasama, Pak. Tapi hanya saya. Biarkan Raka merasakan dunia nyata tanpa sandaran. Dan begitulah, semua proyek yang selama ini menjadi penopang hidup Raka perlahan mulai berganti nama. Dari PT yang ia bangun atas namaku, menjadi perusahaan baru milikku pribadi. Kutata ulang semuanya, dan setiap pemasukan kini masuk ke rekening pribadiku. Raka? Ia hanya bisa menatap kosong. Karena semua akses sudah tertutup rapat. Tak butuh waktu lama hingga masalah mulai menumpuk dalam kehidupan mereka. 3 hari setelah pertemuan dengan Pak Haris, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu dari seorang kenalan Raka yang selama ini menjadi penyandang dana proyek kecil-kecilan mereka. Bu Nadia, mohon maaf mengganggu. Raka meminjam uang saya beberapa bulan lalu dan menjanjikan pengembalian dari proyek kerja sama Anda. Tapi saya dengar Anda sudah memutuskan hubungan bisnis? Apakah saya bisa mendapatkan penjelasan? Aku menjawab singkat, tapi tegas. Saya tidak pernah mengetahui atau menyetujui utang itu. Semua proyek sudah saya ambil alih. Jika Raka berutang atas nama pribadi, silakan tuntut langsung padanya. Tak lama setelah itu, berita tentang Raka menunggak utang tersebar di kalangan mitra bisnis. Reputasinya perlahan ambruk. Dan saat seseorang kehilangan kepercayaan, tak ada lagi yang mau diajak bekerja sama, sekaya apapun dulunya dia. Sementara itu, di rumah kecil yang ia tinggali bersama Tante Mira, kehidupan mereka tak lagi semanis awal perselingkuhan. Aku punya teman yang bekerja sebagai tetangga seberang rumah Tante. Aku memintanya mengamati dari jauh, hanya sekadar memastikan keduanya masih baik-baik saja. Tapi laporan yang kuterima seminggu kemudian membuatku nyaris tertawa. Mbak, sekarang mereka sering ribut. Saya dengar Raka marah-marah soal uang, katanya kok tiba-tiba semua rekening diblokir. Tante Mira juga teriak-teriak soal kontrakan mau disita. Mereka mulai saling menyalahkan. Tante Mira tak menyangka Raka ternyata cuma pria biasa yang selama ini terlihat sukses karena numpang nama padaku. Sedangkan Raka mulai sadar bahwa rumah tangga yang ia bangun di atas pengkhianatan tak bisa menghasilkan kenyamanan seperti dulu. Dan aku hanya duduk di rumah, menyesap teh hangat, menyaksikan mereka menderita dengan tenang. Puncak dari semua ini datang saat aku mendapat undangan reuni kecil dari alumni kampus kami. Sebuah kafe elegan di pusat kota menjadi lokasi pertemuan. Aku sempat ragu ingin datang atau tidak. Tapi setelah melihat daftar peserta yang akan hadir, aku tersenyum lebar. Raka akan datang. Ya, suamiku yang kini sedang sekarat secara finansial itu, ingin tampil demi menutup malu. Mungkin berharap masih bisa mempertahankan wajah baik di depan teman-teman lama. Tapi kali ini, aku akan hadir sebagai diriku yang baru. Aku mengenakan setelan formal berwarna nude, dipadukan dengan heels dan tas tangan sederhana tapi mewah. Aku sengaja tidak berlebihan. Karena aku tidak datang untuk pamer. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpanya, bahkan lebih dari sekadar baik-baik saja. Saat aku masuk ke ruangan, beberapa teman menyapaku hangat. Mereka memujiku karena terlihat lebih segar dan percaya diri. Salah satu dari mereka, seorang teman lama bernama Niko, bahkan mengajakku duduk bersama. Itu Raka ya? Bisik Niko sambil melirik ke arah pintu masuk. Aku menoleh. Dan benar saja, Raka masuk dengan wajah murung, mengenakan kemeja kusut yang tampaknya sudah lama tidak disetrika. Di sebelahnya, tidak ada siapa-siapa. Mungkin Tante Mira sudah cukup malu untuk muncul di hadapan dunia luar. Raka melihatku. Wajahnya langsung tegang. Ia tidak menyangka aku akan datang. Lebih dari itu, dia tidak menyangka aku datang lebih bersinar dari sebelumnya. Aku tersenyum sopan. Sekadar anggukan. Tak lebih. Dan itulah yang paling menyakitkan baginya. Setelah reuni itu, aku mendapat pesan dari nomor Raka. Nat, bisa kita bicara? Aku tak menjawab. Aku tahu aku salah. Aku nyesel.
Mira ternyata bukan seperti yang aku kira. Masih kuabaikan. Kalau kamu maafkan aku janji akan berubah. Kita mulai lagi dari awal. Dan saat itulah aku membalas. Terima kasih atas semuanya, Raka. Tapi aku tidak pernah melangkah mundur. Apalagi untuk kembali ke lumpur. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Tanpa marah. Tanpa emosi. Hanya, tuntas, kehidupan baruku perlahan mulai kukembangkan. Aku membuka konsultan bisnis kecil dari rumah, dan satu demi satu klien mulai berdatangan. Aku menemukan kembali diriku yang dulu, perempuan cerdas yang dulu memilih meninggalkan karir demi rumah tangga. Ironisnya, rumah tangga itulah yang hancur, justru karena kesetiaanku dianggap remeh. Tapi aku tak menyesal. Karena dari reruntuhan rumah tangga itu, aku membangun versi baru diriku, yang lebih kuat, lebih mandiri, dan tak lagi mudah percaya pada janji-janji manis. Dan Raka? Biarlah dia mengingatku, sebagai satu-satunya perempuan yang pernah membuat hidupnya utuh, lalu mengambil semua kembali saat dia menghancurkannya. Seminggu setelah reuni itu, kabar tentang kehancuran Raka dan Tante Mira semakin menyebar luas. Tapi anehnya, tidak satu pun dari mereka datang menemuiku langsung. Tidak ada permintaan maaf secara nyata, tidak ada usaha memperbaiki keadaan. Mereka hanya bersembunyi, sesekali mengirim pesan dengan nada kasihan, berharap aku tergoda untuk membuka pintu masa lalu yang telah kututup rapat. Yang mereka tidak tahu adalah, aku tidak hanya menutup pintunya. Aku menghancurkan kuncinya, membakar gemboknya, dan membangun tembok baru di atasnya. Pagi itu, aku sedang duduk di beranda rumah dengan segelas kopi dan berkas kerja ketika ponselku berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaran menuntunku mengangkatnya. Halo, selamat pagi. Dengan Bu Nadia? Ya, benar. Maaf, ini siapa? Perkenalkan, saya Dina, dari pihak leasing mobil. Kami ingin mengkonfirmasi bahwa mobil atas nama Raka Priambodo sudah menunggak cicilan selama 3 bulan. Karena penandatangan dokumen ada atas nama Ibu sebagai penjamin, kami ingin bertanya apakah Ibu mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Aku menghela napas dalam hati. Mobil itu dulunya memang digunakan Raka, tapi ia meyakinkanku untuk menandatanganinya atas namaku. Aku tidak menyangka, ternyata ia sudah tidak membayar selama ini. Maaf, Bu Dina. Saat ini saya tidak tinggal serumah lagi dengan Raka. Saya juga sedang dalam proses hukum pembagian harta. Jika perlu, saya bersedia datang untuk mencabut jaminan atas nama saya. Wah, baik Bu. Kami tunggu ya. Karena proses penarikan akan segera dilakukan. Kututup telepon sambil tersenyum miris. Satu demi satu, semua kenyamanan yang dulu mereka bangun dari keringatku mulai runtuh. Seperti istana pasir yang diterpa ombak, mereka tidak sadar betapa rapuhnya bangunan mereka karena dibangun di atas pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, aku mengirimkan surat resmi ke pihak notaris keluarga untuk mulai proses pembekuan aset bersama. Aku tahu Raka pasti akan terkejut saat tahu bahwa semua harta yang selama ini ia banggakan, dari rumah, kendaraan, bahkan hingga rekening investasi, sekarang tak bisa lagi disentuhnya. Di saat yang sama, aku mendengar kabar dari sepupuku, Mila, yang masih tinggal di kompleks dekat rumah Tante Mira. Nat, kamu nggak akan percaya. Tadi malam Raka dan Tante Mira ribut besar. Tetangga sampai keluar rumah karena mereka teriak-teriakan. Tante Mira katanya nuduh Raka cuma numpang hidup dan bikin dia malu. Bahkan bilang semua uangnya habis karena Raka. Aku mengangkat alis. Uangnya? Dari mana? Setahuku dia nggak punya tabungan. Mila tertawa kecil di seberang sana. Katanya sih itu uang warisan dari orang tua tante yang belum lama cair. Tapi entah kenapa uang itu cuma bertahan sebentar. Habis buat gaya hidup mewah mereka, bayar utang, dan entah apa lagi. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu pasti, itulah harga dari pengkhianatan, berakhir miskin dan menyalahkan satu sama lain. Dan aku belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat undangan dari pengadilan agama. Raka akhirnya mengajukan gugatan cerai. Mungkin ia pikir aku akan gemetar, menangis, atau memohon.
Tapi saat aku membaca surat itu, yang kulakukan justru tersenyum dan berkata dalam hati, akhirnya kamu sadar bahwa kamu tak lagi punya tempat di hidupku. Aku datang ke pengadilan dengan kepala tegak, mengenakan baju sederhana tapi rapi, dan membawa semua bukti pelanggaran rumah tangga, dari perselingkuhan, penyalahgunaan harta, hingga pernyataan saksi. Di sisi lain ruangan, Raka duduk dengan wajah kusam. Penampilannya jauh dari pria mapan yang dulu begitu kukenal. Wajahnya tirus, matanya cekung, bahkan baju yang dikenakannya terlihat lusuh. Tante Mira tidak hadir. Mungkin terlalu malu. Atau terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya membayar semua utang yang kini mulai mengejar. Sidang berjalan cepat. Hakim menyatakan bahwa karena pelanggaran berat dari pihak suami, maka semua pembagian harta akan diprioritaskan kepada istri. Aku memenangkan hak atas rumah, kendaraan, dan sebagian besar aset yang kami miliki bersama. Saat hakim mengucapkan kalimat itu, Raka hanya menunduk. Tak berkata apa-apa. Ia tidak punya kekuatan untuk membantah, tidak punya bukti, bahkan tidak punya dukungan hukum. Aku menatapnya tenang. Terima kasih atas pelajaran hidupnya, Raka, kataku sebelum keluar dari ruang sidang. Itu adalah pertemuan terakhir kami sebagai suami istri. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan baruku perlahan tertata. Aku kini memiliki kantor konsultan kecil dengan 2 staf yang membantuku. Setiap pagi aku bangun dengan semangat, bukan lagi untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mewujudkan impianku sendiri. Aku juga mulai aktif di komunitas perempuan mandiri, memberikan pelatihan bisnis bagi ibu rumah tangga dan perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga. Di setiap sesi pelatihan, aku berbicara dengan penuh empati. Saat perempuan terlalu setia, kadang dunia memperlakukannya seolah ia bodoh. Tapi saat ia bangkit, semua akan sadar, perempuan itu bukan sekadar istri, tapi tulang punggung masa depan. Dan saat peserta menatapku dengan mata penuh harapan, aku tahu, semua penderitaanku tidak sia-sia. Suatu malam, aku sedang makan malam di kafe favoritku, sendirian. Menikmati waktu sendiri seperti yang dulu tak pernah bisa kulakukan saat bersama Raka. Tiba-tiba seseorang menghampiri. Nadia? Aku menoleh. Seorang pria berdiri dengan senyum hangat. Setelah beberapa detik, aku mengenalnya. Dimas, teman kuliah yang dulu sempat dekat denganku, tapi kami terpisah karena aku memilih menikah dengan Raka. Dimas, astaga. Lama banget ya, ujarku dengan senyum tak kalah hangat. Kami pun berbincang lama malam itu. Dimas banyak bertanya tentang kehidupanku, dan aku menjawab dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Dan sekarang, kamu sendirian? Tanyanya pelan. Aku tersenyum, menatap lampu-lampu kota yang temaram. Iya, tapi aku tidak merasa kesepian. Justru aku baru benar-benar merasa hidup. Ia menatapku dalam. Kalau suatu saat kamu ingin seseorang untuk berbagi kopi atau cerita, aku selalu ada. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Dimas. Mungkin suatu hari. Dan untuk pertama kalinya, aku pulang dari pertemuan dengan seorang pria tanpa rasa takut. Karena kali ini, aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh untuk orang yang tak menghargai kesetiaan. Di rumah, aku duduk di sofa, membuka galeri ponsel dan melihat satu foto lama, pernikahanku dengan Raka. Aku tak menghapusnya. Bukan karena masih menyimpan rasa, tapi karena aku ingin selalu ingat. Dari luka itu, aku lahir kembali. Dan Raka? Dia boleh saja mencoba melupakan segalanya. Tapi dia tak akan pernah bisa melupakan perempuan yang menghancurkannya tanpa menyentuh sekalipun. Sudah hampir 2 bulan sejak sidang perceraian itu selesai. Kehidupanku kini jauh berbeda. Tak ada lagi suara marah-marah pagi-pagi, tak ada lagi aroma parfum Raka yang biasa tercium kala ia bersiap pergi, kerja, ke tempat pelakornya. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan suara hatiku sendiri, yang selama ini nyaris terkubur dalam pengkhianatan. Tapi, ternyata hidup belum selesai menuliskan babak ironi dalam kisahku. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun proposal pelatihan bisnis untuk komunitas perempuan di desa sebelah, ada suara bel di depan rumah. Aku berjalan keluar dan mendapati ibu berdiri dengan wajah agak tegang. Nadia, ada yang mau bicara sama kamu, kata ibu lirih. Aku mengernyit.
Siapa? Mira? Tanganku berhenti di pegangan pintu. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena tak percaya ia punya nyali datang setelah semuanya terbongkar. Dan benar saja, dari balik mobil usang di depan rumah, Tante Mira keluar dengan wajah lusuh. Rambutnya kusut, wajahnya tampak tak terawat, tubuhnya jauh lebih kurus dibanding terakhir kali kulihat di sidang. Aku berdiri tegak di ambang pintu. Tidak bergerak. Tidak mempersilakan masuk. Tante, ada perlu apa ke sini? Tanyaku datar. Tante Mira menunduk. Tante minta maaf, Nat. Tante tahu semua ini salah. Tapi, Tante benar-benar nyesel. Raka, dia sekarang gak jelas kemana. Pergi, ninggalin Tante tanpa uang, tanpa kabar. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa datang ke sini? Mau apa? Ia menahan tangis. Tante gak tahu lagi harus kemana. Semua keluarga udah memusuhi Tante. Bahkan ibu kamu juga nggak mau bicara sama Tante. Mau kerja, nggak ada yang mau terima Tante. Nama Tante udah jelek. Aku masih diam. Dalam hati aku ingin tertawa, tapi wajahku tetap tenang. Jadi kamu kesini, karena berharap aku kasihan, suaraku pelan, namun tajam. Tante cuma pengen kamu maafin. Supaya hidup Tante tenang, katanya terbata. Aku menyilangkan tangan di dada. Maaf bukan barang murah, Tan. Dan Tante datang ke orang yang paling gak akan memberikannya semudah itu. Tante Mira menangis pelan di depan pagar rumahku, namun aku tetap berdiri. Tidak kutawarkan tisu, tidak pula kutarik pintu pagar. Kamu tahu nggak, Tan? Saat aku menangis malam-malam karena Raka hilang, kamu tidur nyenyak di sebelahnya. Saat aku mencari cara membayar cicilan rumah, kamu dan dia pergi jalan-jalan, makan enak. Dan sekarang kamu berharap aku menghapus semuanya begitu saja. Ia semakin menangis keras. Tanpa rasa hormat, lebih baik Tante pulang. Ini bukan rumah penampungan. Aku bukan penyembuh luka dari dosa orang lain. Aku berbalik. Tak peduli apakah dia masih berdiri atau jatuh tersungkur di sana. Yang jelas, pagiku terlalu berharga untuk dihancurkan oleh air mata palsu. Hari-hari berikutnya, satu persatu kabar tentang Raka sampai ke telingaku. Kontrakan mereka sudah dilelang karena tidak sanggup bayar sewa. Raka sendiri kabarnya pindah ke rumah kosan kumuh di pinggiran Jakarta. Ia kehilangan semua proyek, semua jaringan bisnis, dan, yang paling penting, kepercayaannya sebagai lelaki, sukses. Bahkan teman-temannya sendiri mulai menjauh. Mereka sadar, kesuksesan Raka dulu bukan hasil kerja keras, melainkan tumpangan dari istrinya yang setia, yang kini sudah mengambil kembali segalanya. Sore itu, aku menghadiri acara komunitas perempuan pegiat UMKM di Balai Kota. Aku diundang sebagai pembicara. Banyak ibu rumah tangga, janda, bahkan perempuan muda yang datang dari berbagai latar belakang. Semuanya duduk dengan antusias. Di atas panggung, aku bicara lantang. Dulu, saya pikir pengorbanan adalah kunci dari rumah tangga. Tapi saya lupa satu hal penting, pengorbanan tanpa penghargaan hanya akan jadi kuburan bagi harga diri. Hari ini saya ingin bilang, perempuan tidak harus jadi korban. Kita bisa bangkit, berdiri, bahkan mengambil alih hidup kita, tak peduli seberapa dalam kita pernah dijatuhkan. Suara tepuk tangan menggema. Aku melihat mata-mata yang berkaca-kaca. Beberapa dari mereka bahkan memelukku setelah sesi selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh. Malam itu, saat aku baru saja selesai mencuci muka dan hendak tidur, ponselku kembali berbunyi. Sebuah nomor yang sangat kukenal. Raka. Ku telepon dia kembali, hanya untuk melihat sejauh apa keberaniannya. Ya? Suaranya terdengar parau. Nadia, aku minta maaf. Langsung tuh telepon. Raka, aku sibuk. Aku kehabisan uang. Mira udah pergi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma pengen numpang tinggal di rumah. Sementara aja. Nanti kalau aku udah kerja lagi, aku bakal pergi. Aku mengerutkan dahi. Kamu pikir rumah ini rumah penampungan mantan suami yang pengangguran? Nadia, tolong, demi masa lalu kita. Aku tertawa. Kali ini tidak bisa kutahan. Demi masa lalu?
Masa lalu mana? Saat kamu bilang proyek luar kota tapi ternyata tidur di rumah tanteku sendiri? Atau saat kamu bilang sayang, tapi diam-diam menjual perhiasan pernikahan kita untuk traktir selingkuhanmu? Raka terdiam. Dengar ya, Raka. Kita sudah selesai. Total. Aku tidak akan jadi penyelamat hidupmu. Kamu yang memilih jalanmu. Sekarang nikmati hasilnya. Klik. Kututup panggilan itu. Lalu aku matikan ponsel, dan untuk pertama kalinya tidur tanpa rasa dendam. Keesokan paginya, aku bangun dan membuka jendela kamar. Cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma pagi yang segar. Tidak ada lagi suara Raka. Tidak ada lagi dering dari tante-tante palsu. Hanya ada aku dan ketenanganku. Dan di cermin, kulihat diriku yang berbeda. Aku bukan lagi Nadia yang dulu. Aku kini seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi membangun kembali dunianya, sendirian. Dan dari semua hal yang pernah dicuri dariku, ada satu yang tidak akan pernah bisa mereka rebut, harga diriku. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu sah. Angka yang dulu terasa menyeramkan, janda, kini terasa seperti lencana kebebasan. Aku tak lagi merasa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Tak ada lagi wajah yang kutakuti, tak ada lagi nama yang membuatku gemetar. Dan yang paling menenangkan, tak ada lagi bayangan Raka dan Tante Mira dalam tidurku. Pagi itu, aku duduk di balkon rumah dengan secangkir teh hangat. Di seberang jalan, anak-anak kecil terlihat bermain bola. Aku tersenyum kecil, dunia terus berjalan, dan begitu juga hidupku. Dimas, pria yang sempat muncul kembali dalam hidupku sejak reuni kampus itu, kini lebih dari sekadar teman lama. Ia sering mengajakku diskusi tentang bisnis, mengundangku makan malam, bahkan sesekali membantu dalam proyek pelatihan UMKM yang kugarap. Kami tidak terburu-buru menyebut hubungan ini sebagai sesuatu yang serius. Tapi kehadirannya terasa ringan dan menenangkan. Tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya menemani. Kamu nggak pernah nanya kenapa aku cerai? Tanyaku suatu malam saat kami duduk di warung kopi kecil dekat taman kota. Dimas tersenyum sambil menyeruput kopinya. Kalau kamu mau cerita, aku akan dengar. Kalau enggak, ya cukup tahu kamu kuat melewatinya. Dan hanya dari kalimat itu, aku tahu aku sudah berada di tempat yang tepat. Di hati yang sehat, di lingkungan yang tidak memaksaku untuk menjadi siapa-siapa selain diriku sendiri. Suatu siang, aku bertemu dengan mantan tetangga lamaku saat sedang belanja bahan makanan. Nadia? Ya ampun, kamu makin cantik ya sekarang. Aku sempat dengar cerita kamu ya, soal Raka dan itu, ia ragu menyebut nama, Tante Mira. Aku hanya tersenyum sopan. Iya, Mbak. Alhamdulillah sekarang udah lebih tenang. Semua sudah lewat. Kamu tahu nggak? Tante Mira sekarang kerja di warung makan, bantu-bantu nyuci piring katanya. Anak-anak di lingkungan lama kadang suka ejek dia, panggil, Tante Pelakor. Sedih sih, tapi ya, gitulah. Raka juga, sekarang katanya kerja serabutan. Sempat ngojek, sekarang katanya jaga toko orang. Aku diam sejenak. Tidak ada rasa puas, tidak juga kasihan. Hanya, hambat. Seperti menonton film usang yang sudah tak lagi menarik. Ya mungkin itu karma mereka, lanjut tetanggaku. Tapi kamu luar biasa loh. Bisa bangkit dari semua itu. Aku tersenyum. Bukan karena aku luar biasa, Mbak, tapi karena aku memilih untuk tidak tenggelam. Malam harinya, aku menulis sesuatu di buku jurnal kecilku. Buku itu sudah penuh dengan catatan, renungan, dan rencana-rencana kecil yang dulu ku sebut langkah-langkah keadilan. Tapi kali ini, aku membuka halaman baru dan menulis sesuatu yang berbeda. Balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tapi membuktikan bahwa tanpa mereka, aku hidup jauh lebih bahagia. Setelah menulis itu, aku menutup bukuku dan menatap keluar jendela. Aku teringat bagaimana dulu aku berharap Raka kembali, bagaimana aku mengira mungkin dia tersesat dan akan kembali dengan penyesalan. Tapi nyatanya, tak semua yang hilang layak ditemukan kembali. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan dari komunitas perempuan wirausaha tingkat provinsi.
Mereka ingin mengundangku sebagai pembicara utama dalam acara tahunan bertema Perempuan Bangkit dan Mandiri. Aku tertegun membaca undangan itu. Dulu, aku hanya perempuan biasa yang tak tahu cara membedakan antara pengorbanan dan kebodohan. Tapi sekarang, aku berdiri di depan ratusan orang, bercerita tentang bagaimana seorang istri yang dikhianati bisa menjadi pemenang dalam hidupnya sendiri. Saat acara itu berlangsung, aku naik ke panggung mengenakan kemeja putih dan rok panjang warna netral. Tak perlu glamor. Tak perlu berlebihan. Cukup aura percaya diri dan hati yang telah pulih. Di hadapan ratusan perempuan yang hadir, aku bicara dari hati. Saya pernah menjadi perempuan yang hanya dikenal sebagai istri seseorang. Tapi hari ini, saya ingin dikenang bukan karena status saya, tapi karena perjuangan saya. Perempuan yang bangkit bukan karena dibantu, tapi karena memilih untuk tidak menyerah. Saya pernah kehilangan semuanya, suami, harga diri, bahkan kepercayaan pada orang yang saya anggap keluarga. Tapi dari situ saya belajar bahwa kehilangan bukan akhir. Kadang, itu adalah permulaan. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Di antara mereka, aku melihat banyak mata berkaca-kaca, menatapku seolah aku adalah bukti nyata bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Malamnya, aku pulang dengan hati hangat. Bukan karena merasa hebat, tapi karena tahu bahwa penderitaanku dulu ternyata bisa memberi makna untuk orang lain. Di depan rumah, aku menemukan sebuket bunga di atas kursi teras. Tanpa kartu nama, tapi aku tahu dari siapa. Tak lama, ponselku bergetar. Dimas. Selamat ya, pembicara hebat. Kamu menginspirasi banyak orang hari ini. Termasuk aku. Aku tersenyum sambil mengetik balasan. Terima kasih udah selalu percaya aku bisa. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Bukan karena semua masalah sudah hilang, tapi karena aku tahu, aku telah memenangi pertempuran terberat dalam hidupku, melawan rasa sakit, dan tetap memilih bahagia. Di tempat lain, di sudut kota yang jauh dari sorotan, Raka duduk di kursi warung kecil, menatap kosong layar ponsel tuanya. Beberapa pesan dari pinjaman online memenuhi notifikasi. Ia mematikan layar dan menengadah ke langit. Tak jauh dari situ, Tante Mira sibuk membersihkan meja dan membuang sisa makanan pelanggan. Rambutnya kini dipotong pendek, wajahnya penuh kerutan kelelahan. Tak ada yang lagi memanggil mereka dengan sebutan pasangan glamor. Tak ada lagi yang ingin berfoto bersama mereka, tak ada lagi status yang dibanggakan. Mereka sekarang hanyalah dua orang yang saling menyalahkan dalam diam. Tante Mira pernah punya suami baik dan anak-anak yang menghormatinya. Raka pernah punya istri yang setia dan rumah yang nyaman. Tapi mereka membuangnya demi nafsu yang tak pernah cukup. Dan sekarang, keduanya hanya punya satu sama lain dan seonggok penyesalan. Sementara aku punya masa depan. Aku punya kedamaian. Aku punya senyum yang tidak palsu. Dan untuk semua yang pernah menyakitiku, mereka tidak perlu aku lukai. Cukup aku tunjukkan bahwa aku baik-baik saja tanpa mereka. Dan itu adalah balas dendam terbesar.